Terima kasih sudah memilih video ini. Kali ini saya akan sharing paket saya yang baru datang. Paketnya cukup besar, ada 2 box. Ini adalah meja belajar. Meja belajar yang belum dirakit, saya beli secara online. Foto-foto penampakan iklannya seperti ini, bentuk L, ada kabinet-kabinetnya. Saya merasa tertarik secara penampilan, dan ini yang datang sama kodenya seperti yang saya beli. Totalnya 54,5 kg, dan ini ongkos kirimnya adalah 0, free ongkir. Jadi saya sangat tertarik, lebih tertarik lagi karena free ongkir. Dan ini bahannya particle board, jadi remah-remah partikel, tapi cukup berat, cukup tebal, agak berbeda dengan mutu particle board yang produk-produk lain sepertinya. Dan ini membutuhkan 2 orang teknisi 60 menit untuk merangkai menjadi meja belajar bentuk L ini. Untuk memasang, teman-teman harus memastikan nomor dari setiap panel board yang ada yang di buku manual sama dengan yang tercantum atau tertempel di setiap panel board. Dan profilnya juga seperti ini, misalnya ada garisnya. Ini di kertasnya, di kertas manualnya juga sudah ada keterangannya ya. Ini kalau ada garisnya seperti di atas ini ada garis tebalnya, sedangkan yang di bawahnya ini adalah di baliknya yang polosan. Tapi tetap aja di dua sisinya membutuhkan ornamen-ornamen kecil yang harus kita pasangkan untuk perangkaiannya. Seperti part model yang A nih, A ternyata bentuknya seperti ini. Ini adalah untuk pengait, penguat dan pengait ya, bentuknya seperti ini. Ini sama dengan gambar di manual booknya. Dan A ini dipasangkan di titik ini, lubangnya plug and play, tinggal masukkan saja, sedangkan nanti tinggal diperhatikan arahnya, nanti kita bahas lebih detail. Lalu berikutnya misalnya seperti ini untuk yang B, instrumen B bentuknya seperti ini. Saya pun tidak tahu namanya, tetapi dari gambarnya kita sudah bisa mengenali ini adalah bagian yang B yang harus dibautkan pada lubang sesuai dengan manual booknya ya. Ini saya menggunakan obeng biasa juga, langsung ukurannya tepat, sesuai, jadi tidak perlu bingung-bingung juga. Pasang semua yang ada di manual book sesuai manual book, kita pasangkan semua part perintilannya ini ke semua board. Jadi kita pasangkan dulu semua, barulah nanti kita rangkai. Berikutnya seperti ini C, ternyata bentuknya seperti ini. Dia adalah pasak tapi bentuknya pasak plastik. Ini adalah penguat sambungan juga. Nih tinggal ditusukkan saja di lubang-lubang yang sudah disediakan di panelnya, cukup mudah nih. Tapi bila teman-teman mendapatkan untuk yang pasak ini masuk dalam, sedangkan yang ini tidak bisa dalam, ini tinggal diketok-ketok saja karena memang rapat. Oke, berikutnya ini untuk laci, untuk dudukan laci. Ini karena di partnya ada 2, pastikan gambarnya jangan salah. Ini ada jendolanya, sedangkan yang pasangannya tidak ya. Ini pasangkan, dan di sini pun juga untuk yang baut skrup, di sini juga sudah ada lubangnya, bahkan ada sejenis visor plastik gitu. Jadi tinggal kita skrupkan saja. Kalau tidak gerusa-gerusu, kita ikutin petunjuk buku, tidak sesulit yang ada di komen-komen lapak pembeliannya ya. Ini untuk dudukan pengatur bawah meja juga mudah, tinggal plug and play. Ini juga semua part saya ikutin, saya tusukkan, dan saya susun seperti ini. Teman-teman bisa lihat semuanya sudah terpasang tapi belum terangkai. Jadi ini untuk memudahkan, karena saya juga merangkai secara sendirian. Dan untuk merangkainya pun ini sama, secara buku mudah. Ini khususnya untuk pengait ini tinggal kita putar hampir sekitar 90 atau 140 derajat, tinggal masukkan, putar 180 derajat mungkin, ini sudah mengunci. Oke, ini untuk yang sisi sini sama, tinggal tusukkan, posisinya sudah tepat, lalu kuncikan ya. Menguncinya langsung dikunci saja, jangan tunda-tunda karena titik pengunciannya ada banyak. Jangan sampai nanti kita lupa mana yang sudah terkunci atau belum, karena posisinya juga ada yang di bawah-bawah seperti ini. Jadi pokoknya semua yang ada yang terlihat
langsung di inventory untuk dikuncikan. Ini sama, model pengunciannya semuanya sama, tinggal tusukkan, kalau posisinya sudah tepat tinggal dikuncikan. Semua sisi seperti ini. Saya membangunnya dengan direbahkan terlebih dahulu, jadi tidak dari bawah ke atas, tetapi ini saya rebahkan agar memudahkan untuk pengerjaan. Tingkat kesulitan untuk perangkaian meja belajar ini menurut saya masih medium, karena sudah dilengkapi bukunya juga, dan panelnya masih ergonomik untuk dilakukan sendiri, masih relatif ringan. Berbeda dengan pengalaman saya pernah beli lemari Jati Jepara seperti ini, untuk merangkainya cukup effort, butuh banyak tenaga, dan ini kita masih bisa melakukannya sendiri tanpa harus bingung-bingung, karena di buku manualnya pun juga sudah sangat jelas. Oke, ini tinggal berdirikan, masih bisa langsung diberdirikan seperti ini. Untuk kita lanjutkan memasang panel-panel yang lainnya. Ini bagian belakangnya juga tinggal sisip-sisipkan saja tripleknya. Asal sudah pas, maka tidak ada halangan ganjelan. Ini cukup presisi, produk ini menurut saya cukup presisi, tidak menyulitkan. Dan mungkin untuk teman-teman pengrajin, mungkin ada baiknya teman-teman juga melakukan desain seperti model-model panel bolt nih, yang bisa dipasangkan dimanapun dengan pengiriman yang lebih mudah dan bisa dilakukan secara simple. Ya, untuk ini sesi yang rak udah selesai, tinggal belakang tinggal dikuatkan saja untuk pengikat dari triplek penghalang belakangnya. Ini pure saya lakukan sendirian dan masih bisa kita kerjakan. Karena saya penyuka mebel kayu, makanya sebenarnya panel board ini bukan pilihan pertama saya. Namun mengingat ini dari sisi bentuk, sisi harga, sisi kemudahan bisa saya akses, itu kenapa saya memilih model panel board ini. Tetapi model panel board juga saya tidak sarankan teman-teman yang rumahnya mungkin lembab atau mungkin kadang ada banjir, karena ini cepat rusak kalau kena air, bisa mengembang, bisa hancur. Itu kenapa panel board ini tidak saya sarankan untuk teman-teman yang rumahnya lembab. Oke, ini ada untuk laci, tinggal kita pasangkan juga rel-relnya. Di sini tidak perlu skill khusus ternyata, cukup cara memutar baut saja. Yang penting bautnya bisa diputar dan kita bisa membaca gambar, maka bisa dirangkai dengan tepat. Walaupun hanya sebuah meja, desain engineering itu sangat penting teman-teman. Jadi seperti ini, ketika kita desain produk kita mudah untuk dirakit dan tampilannya bagus, ini sangat support untuk penjualan. Jadi UMKM Indonesia, ayo kita mulai belajar engineering juga, sehingga memudahkan untuk kita memasarkan produk-produk unggulan kita. Oke, ini untuk sisi bagian tabelnya, untuk bagian mejanya ternyata juga mudah, tinggal pasang-pasang, kuncikan, dan ini kita akan sambungkan ke kabinetnya. Untuk titik penyambungan ini, selain ada penyambungan yang simpel yang sederhana pengait seperti di awal tadi, ternyata juga ada penguatnya, ada plat besi yang harus dibautkan. Masing-masing plat besi ada 8 baut, jadi ada 16 baut harus dibautkan untuk titik penyambungan di sisi ini. Ya, tidak mengapa, karena akan memperkuat dari sambungan. Oke, ini sudah komplit. Lalu yang terakhir adalah tutup laci. Ini tutup lacinya, partnya juga sudah lengkap, ada di kotak, tinggal baut-bautkan juga. Membaca manual book udah langsung kita bisa mengerti, karena titik-titik tidak perlu mengukur, tidak perlu ngasih tanda-tanda, karena di semua panelnya sudah ada tandanya, tinggal kita pasangkan baut-bautnya saja. Ini untuk sesi yang pengikatnya seperti ini ya, ini sudah ada dudukannya, sudah ada titik-titik mana yang harus kita bautkan. Oke, walaupun demikian tetap saja di titik ini kita harus melakukan penyetelan agar penutupan tutup laci yang model seperti ini, model daun seperti ini bisa lurus dan juga menutupnya sempurna.
Semoga saja dengan video ini teman-teman yang masih kesulitan untuk membaca buku teknisnya, buku manualnya yang sudah terlampir, masih kesulitan ataupun membeli second mungkin yang sudah tidak ada manual booknya, semoga video ini bisa menjadi referensi untuk teman-teman semuanya. Oke, ini sisa-sisanya. Ini untuk sisi belakang tidak saya pasang, ini juga tidak saya pasang. Sisa baut-bautnya ini pasaknya mungkin juga menjadi spare, dan ini stikernya juga tidak saya pasang. Berikutnya mari kita review meja ini. Secara finishing cukup bagus, cukup tebal, cukup berat. Ini juga presisi, tadi pemasangannya juga presisi, cukup kokoh. Ini juga untuk kompartemen-kompartemennya cukup banyak, saya suka. Dan juga secara ukuran ini masih longgar, mungkin panjang ke sana ini adalah 150 cm, dan untuk lebarnya ini mungkin 120 cm, dan juga mejanya hanya lebar 70 cm, tidak terlalu memakan tempat, simple. Oke, itu saja sharing dari kami. Terima kasih. Silahkan selalu like dan subscribe channel Doni Seno Aji untuk informasi-informasi menarik lainnya.